Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Kurang semangat. Gimana kabarnya? Baik. Lagi gimana kabarnya? Baik. Harus senyum ya, tapi ojo kekel lek guyu ya. Nah, harus senyum. Oke. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai lebih lanjut, malah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Silakan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saya absen dahulu ya. Agustin Natalia hadir. Yang resornya hadir gitu. Angkat tangannya ya. Alvin Saputra. Andika. Oke ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, kita nyanyi dulu ya. Biar lebih semangat dan tidak bosan. Tepuk tangan. Profil pelajar rahmatan lil alamin, ada 10 wajib kita pahami. Oke anak-anak sekalian, kita minggu lalu belajar tentang apa? Pengertian sholat dan zikir. Apa? Pengertian sholat dan zikir. Nah, kita minggu lalu belajar pengertian tentang sholat dan zikir. Kita sekarang memahami, karena ini pertemuan terakhir di materi sholat dan zikir ini, pertemuan terakhir ini ya. Artinya kita harus dapat memahami hikmah sholat dan zikir. Peserta didik dapat memahami hikmah sholat dan zikir. Selanjutnya ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini nanti silakan yang ingin jawab langsung berdiri aja, angkat tangan, sebutkan namanya ya. Nanti saya datang ke sana ya. Apa yang Anda pahami tentang hubungan antara sholat dan zikir? Siapa yang mau jawab? Siapa? Oh ya, silakan. Nama disebutkan. Perkenalkan, nama saya Helen Aisila. Saya mau menjawab soal itu. Bahwa sholat dan zikir merupakan satu rangkaian ibadah yang dilakukan sehari-hari. Sholat 5 waktu merupakan sebuah kewajiban dan zikir biasanya dilakukan sesudah sholat, hukumnya sunnah. Nah, tepuk tangan untuk teman kita. Tepuk tangan. Karena sudah berani untuk menjawab pertanyaan. Dan luar biasa pertanyaan dijawab dengan bagus ya. Jadi sholat dan zikir itu suatu rangkaian yang biasanya kita lakukan. Kalau setelah sholat biasanya kita zikir ya. Sebelum zikir kita sholat dulu ya. Nah, karena ini saling berhubungan ya. Sholat dan zikir itu saling berhubungan. Dan selanjutnya Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Bapak bagi kelompok terlebih dahulu dan menjelaskan LKPD. Silakan dibuka LKPD-nya yang sudah saya bagikan. Dibuka LKPD-nya. Di sini kelompoknya ini Bapak saya bagi, ini namanya kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. 1, 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ya, jadi nanti diskusinya bangku tinggal geser saja ke samping-samping ya. Tidak usah balik-balik terus nanti ya. Nah, untuk petunjuknya dalam mengerjakan tugas itu adalah 1. Harus berdoa dulu. Berdoa sebelum dan sudah mengerjakan.
Cantumkan identitas. Nama ketuanya siapa? Ya, anggota kelompoknya siapa dan lain sebagainya. Ya. Kerjakan secara berkelompok sesuai yang sudah ditentukan. Jika ada yang belum paham, kalian dapat bertanya kepada guru atau saya. Jika telah selesai mengerjakan, kalian dapat mengumpulkan hasil LKPD yang sudah dilengkapi kepada guru. Ya, silakan dikumpulkan. Nah, ini selanjutnya capaian pembelajaran hari ini. Jadi kalian ini tadi yang kita sudah bahas di awal, tujuan belajar kita hari ini adalah memahami hikmah sholat dan zikir. Nah, silakan diskusi dengan kelompok, sepakati dan tulis hasil diskusi pada kertas yang disediakan, kumpulkan dan presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Ya. Oke, sebelum kita lanjut terlebih dahulu, kita tonton dulu atau kita simak video materi hikmah sholat dan zikir. Ini sebagai referensi saja. Ya, sebagai referensi tambahan yang bisa nanti kalian catat hasilnya. Apa itu hikmah sholat, apa itu hikmah zikir ya. Silakan disimak baik-baik. Hikmah sholat, di antara hikmah sholat yang pertama yaitu sholat merupakan sarana bermunajat serta sumber pensucian hati. Dalam sholat terbentang luas medan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan muncul darinya kilauan cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Selanjutnya, silahkan kalian diskusi terlebih dahulu dengan kelompoknya. Ya, silakan dirapatkan diskusi, kamu tulis tentang tadi berapa hikmah sholat dan hikmah zikir, ditulis nanti dipresentasikan. Oke, silakan. Kan ini ada ini. Enggak, ada kan sinyal paketan tuh. Enggak ada, Pak. Nah. Film mod. Pakai Axis. Pakai Axis. Telkomselku kartunya mati. Silakan dibantu nyari, langsung nanti dicatat. 5 aja enggak usah. Ini kan ada. Disendirikan lah ya, hikmah sholat apa, hikmah zikir apa. Itu hikmah sholat. Meningkatkan ketakwaan. Gimana? Ketemu hikmah sholatnya? Ketemu. Oke ya, anak-anak sekalian, waktunya sudah habis. Ya, sambil kita nunggu, kita undi ya, biar lebih adil. Ini kalian pasti kenal ini ya, namanya spinner ya, game ya. Tapi ini untuk ngaca ini. Sudah siap ini ya? Disiapkan 2 orang, siapa yang maju nanti langsung berdiri sini. Caranya sama, salam dulu, dibacakan hasilnya, kenalkan dulu dari kelompok mana ya. Oh, kelompok 1 maju. Kelompok 1 maju. Nah, mana kelompok 1 ini? Wah, tepuk tangan dulu. Siap maju. Oke, silakan salam, kenalkan dulu namanya siapa, dari kelompok mana ya. Terus dibacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sylvia Wulandari.
Perkenalkan, nama saya Finzaura Alvina. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang beberapa hikmah sholat dan hikmah zikir. Hikmah sholat akan dibacakan oleh Finza. Hikmah sholat ada 5. 1. Mencegah dari perbuatan mungkar. 2. Mendidik menjadi pribadi yang disiplin. 3. Akan mengampuni dosanya. 4. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah. 5. Memberikan ketenangan dalam diri baik lahir maupun batin. Dan hikmah zikir akan dibacakan oleh saya. 1. Menjaga keimanan. 2. Memperkuat hubungan dengan Allah. 3. Mengendalikan emosi. 4. Meningkatkan rasa syukur. 5. Menenangkan hati. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau tanya. Sebentar. Berdiri dulu. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Altasia Wardana Putri dari kelas 8D. Saya mau bertanya, apa hikmah sholat dalam menjauhkan diri dari keburukan? Apa hikmah sholat dalam menjauhkan diri dari keburukan? Oke, silakan dijawab. Akan saya jawab. Jawabannya, sholat merupakan benteng pertahanan diri dari perbuatan buruk dan maksiat. Rangkaian gerakan dan bacaan dalam sholat mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan menjauhkan kita dari godaan duniawi. Saat kita tengah dilanda godaan untuk melakukan yang tidak baik, sholat menjadi pengingat akan kewajiban kita kepada Allah dan akan konsekuensi dari perbuatan buruk. Betul ya? Oke, terima kasih, tepuk tangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Alhamdulillah selesai tadi ya kita dalam mempresentasikan hasil diskusi ya. Mudah-mudahan belajar kalian bener ya. Jadi jawabannya tadi lumayan bagus. Sudah bagus lah, lumayan paham. Jadi kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Siapa yang akan menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Oh, Samu, ya silakan. Maju. Sini aja. Ya, simpulkan. Apa hikmah sholat, apa hikmah zikir yang kamu pelajari dari awal sampai akhir? Silakan disimpulkan. Hikmah sholat menjadi penyelamat dari keburukan sholat, merupakan benteng pertahanan diri dari perbuatan buruk dan maksiat. Rangkaian gerakan dan bacaan dalam sholat mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan kita dari godaan duniawi. Bayangkan seperti ini, saat kita tengah dilanda godaan untuk melakukan hal yang tidak baik, sholat menjadi pengingat akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan konsekuensi dari perbuatan buruk. Hikmah zikir mendekatkan diri kepada Allah. Zikir merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan kita kepada Allah. Melalui zikir kita senantiasa mengingat Allah dan memohon pertolongannya. Zikir adalah jembatan spiritual yang menghubungkan kita dengan Allah. Melalui zikir kita merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah kehidupan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke ya. Jadi hikmah zikir itu adalah bisa menjadi penyelamat dari keburukan ya dan lain sebagainya. Banyak hikmah sekali zikir yang bisa kita peroleh. Oke, untuk selanjutnya untuk ngetes pemahaman kalian tentang hikmah zikir, kita akan mengerjakan soal di kuisis. Silakan dipersiapkan HP-nya, dibuka aplikasinya silakan. Kan masuk dulu. Ditunggu ini. Elno. Ingat namanya nama beneran ya. Nama panggilan tidak masalah. 2 orang.
Silakan dikerjakan. Waktunya habis. Parel, satu Parel, dua Devin. Duh, ini lah sing wedok sing ndi? Ora nek ceweknya enggak ada. Oh, ada ya. Kan? Alhamdulillah ya. Jadi kita sudah asesmen dan lain sebagainya. Tibalah kita masuki ke akhir ini. Akhir pembelajaran ini sudah mau selesai. Silakan nanti dibuka kuisisnya lagi karena ada refleksi. Ada refleksi. Ini tidak banyak soalnya hanya 6. Ada 6 ya? 6. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kita sudah selesai. Ada yang ingin tanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada ya? Oke, jangan lupa untuk minggu depan kita belajar tentang Asmaul Husna ya. Tentang Asmaul Husna nanti bisa dicek dulu di buku paket dan sebagainya yang kalian punya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Baca hamdalah ya. Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.